Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, untuk pertemuan hari ini seperti yang sudah disampaikan pada hari Sabtu di kelas D dan hari Ahad di kelas C tentang eh, beberapa hal baru terkait dengan tugas. Seperti halnya kalian ketahui bahwa pelaksanaan UAS itu akan dilaksanakan tanggal 28 dan 29. Sebab itu maka tanggal 22 itu semua tugas harus sudah selesai. Nah, kemudian untuk tugas-tugas yang terkait seperti opini itu di print out ya, print out semua, terus pakai nomor. Contoh opini ke-1 judulnya apa, tanggal berapa gitu. Opini kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai dengan yang kalian tulis ada berapa ya. Oke, itu untuk opini. Tapi kalau untuk tugas yang akan disampaikan sekarang itu menjelang tugas akhir, yaitu tentang mini research ya. Mudah-mudahan kelas C dan kelas D sudah meminta surat izin melakukan mini research ke Pak Denny di TU. Itu sebagai pintu masuk kalian bisa datang ke lokasi penelitian untuk melakukan melakukan penelitian untuk wawancara dan lain-lain ya. Oke, seperti halnya yang Bapak sampaikan minggu lalu, ada hal yang memang perlu kalian dalami terkait dengan materi tentang teknik penulisan karangan ilmiah ini atau karya ilmiah, yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian ini adalah satu hal yang perlu kalian kuasai untuk menjadi alat dalam rangka melakukan penelitian. Tidak mungkin melakukan penulisan karangan ilmiah atau konteksnya ilmiah jika tidak memiliki dasar-dasar ilmu tentang metode penelitian. Nah, karena metode penelitian ini penting, sementara materi tentang metode penelitian itu baru akan tersaji nanti pada saat bulan atau bulan. Di semester 6, di semester 5, kalau nanti kalian masuk semester 5. Karena kepentingannya adalah untuk penulisan skripsi. Nah, oleh sebab itu, hari ini kalian perlu untuk menguasai atau mengetahui tentang dasar-dasar metode penelitian ilmiah yang nanti akan Bapak sampaikan dan nanti menjadi alat yang kalian dapatkan atau kalian lakukan pada saat di lokasi penelitian. Sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana struktur dari penulisan mini research, apa saja yang harus dikerjakan dalam melakukan mini research, nanti nulisnya kayak gimana, strukturnya kayak apa, nanti kita akan coba jelaskan semuanya sekarang. Mohon makanya dipersiapkan alat tulisnya jika ada hal penting yang harus disiapkan. Oke. Sebelumnya, Bapak akan tampilkan dulu share screen tentang metode penelitian ini. Bentar. Metode penelitian pada prinsipnya adalah cara bagaimana melakukan penelitian. Sebetulnya itu kuncinya. Ya.
Sudah terlihat belum? Ada gambarnya terlihat? Ada Pak, ada. Ada Oke. Bapak. Ini kita perlihatkan ada tampilan tentang bagaimana langkah-langkah penelitian itu harusnya dilakukan. Kalau menurut Suharsi Marikunto, langkah-langkah penelitian itu dimulai dari pertama memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, lalu selanjutnya memilih pendekatan, kemudian menentukan variabel dan sumber data, lalu menentukan dan menyusun instrumen penelitian, lalu mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Pada akhirnya semua yang dilakukan oleh kalian dalam melakukan penelitian itu dimulai dari tahapan-tahapan ini. Adapun yang disampaikan Wek Gulo, walaupun terkesan kok beda, tapi sebetulnya hakikatnya sama. Ya, oke. Jenis penelitian itu kalau dilihat dari sisi bagaimana hasilnya atau dilihat dari hasil, kita bisa lihat di sini ada penelitian dasar, ada penelitian pengembangan, ada penelitian terapan, applied research. Kalau berdasarkan metode, itu ada penelitian itu yang bersifat, atau yang penelitian itu survei, ex post facto, penelitian percobaan, naturalistik, policy, tindakan, evaluasi, dan sejarah. Dilihat dari sisi tingkat eksplanasi atau tingkat cara penjelasannya, ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Kalau dilihat dari jenis datanya, kita bisa lihat di sini, itu ada kualitatif, ada kuantitatif, dan ada gabungan. Oke, untuk penelitian kalian, mohon dicatat, berdasarkan jenis data akan lebih banyak ke kualitatif. Tolong dicatat nih, kualitatif. Ya. Kemudian, eksplanasinya berupa deskriptif. Jadi hanya menggambarkan saja. Ya. Lalu dilihat dari metodenya, itu bisa survei. Survei jadi studi kasus, datang ke lapangan, mengecek, dan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu dari hasil yang ingin dicapai lebih pada penelitian dasar saja. Jadi berdasarkan jenis data, kamu kualitatif, deskriptif, survei, dan penelitian dasar. Jadi hal-hal yang sifatnya masih dasar-dasar saja, tidak yang ribet gitu ya. Oke. Nah, langkah-langkah penelitian kalau ditanya, Pak, saya kan akan melakukan penelitian nih, walaupun mini research ya, penelitian sifatnya yang sederhana gitu. Tapi bukan berarti ketika sederhana tapi tidak mengindahkan hal-hal yang urgent terkait dengan apa saja yang harus dilakukan sebelum penelitian. Nah, di sini ada yang disebut dengan yang pertama, langkah penelitiannya adalah memilih masalah. Nah, memilih masalahnya apa? Nah, nanti akan kita jelaskan pada struktur yang nanti sudah siapkan. Ya. Studi pendahuluan itu apa? Studi pendahuluan itu adalah tahapan awal peneliti untuk mencari data dan informasi tentang masalah yang ada di lokasi penelitian. Merumuskan masalah, contohnya begini. Mengapa lembaga pendidikan ini maju dan berkembang? Seperti pertanyaan yang kedua, mengapa pendidikan karakter di sekolah ini terkesan dilaksanakan dengan serius? Jadi kamu tuh, yang namanya rumusan masalah, itu berarti mencoba untuk mengungkapkan kepenasaran apa yang menjadi dasar kamu akan melakukan penelitian di lokasi itu. Nah, lalu merumuskan anggapan dasar. Anggapan dasar itu disebutnya, istilahnya itu ada
orang menyebutnya dengan asumsi. Ya, asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi itu pengetahuan awal yang menjadi penting untuk kalian tahu supaya bisa masuk lebih lanjut untuk melakukan penelitian. Contoh begini. Ketika kamu di lokasi penelitian, kamu melihat siswanya jumlahnya banyak. Kemudian gurunya ngajarnya semangat gitu. Kemudian orang tua juga tidak ada komplain ketika menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian ada pertanyaan, kenapa ya kok sekolah ini cenderung memiliki perbedaan dengan sekolah-sekolah biasa yang lain? Padahal ini sekolah adanya di kampung atau tidak di kota gitu. Contoh, kamu kemudian berpikir, oh jangan-jangan mereka diminati oleh orang tua, siswa juga kekerasan untuk sekolah di sana, itu karena layanannya baik. Nah, kamu mendapatkan dugaan layanan yang baik itu dari mana? Karena kamu mungkin pernah melihat bagaimana guru tepat waktu datang ke sekolah, ngajar juga penuh dengan dedikasi. Itu kan berarti menunjukkan layanan yang baik. Nah, asumsinya pantas dong orang itu mau ke nyekolahin anaknya ke sana atau mau belajar ke sekolah ke sana karena memang dia dilayani menjadi orang yang dihargai gitu. Nah, itu asumsinya. Asumsi. Berangkat dari situ, maka lanjut ke memilih pendekatan. Nah, karena kalian itu prosesnya tidak merumuskan hipotesis, kalau hipotesis itu karena penelitiannya kuantitatif, maka kamu langsung ke memilih pendekatan. Pendekatannya apa? Pendekatannya kualitatif. Variabelnya apa? Nah, kalau yang kita akan lebih banyak gali itu adalah tentang potensi yang berkembang di lokasi penelitian, baik keunggulan ataupun dari sisi kelemahan. Nanti kita lihat apa saja, ya. Belum akan dijelasin sekarang. Lalu menentukan sumber data. Sumber data itu ada data utama, ada data utama itu disebutnya data primer, ada juga yang disebut dengan data sekunder. Primer itu siapa datanya? Itu berdasarkan nanti sumber datanya itu ada manusia. Manusia itu artinya ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, boleh jadi orang tua. Kalau sumber datanya adalah manusia, berarti yang dilakukan adalah proses untuk kamu melakukan wawancara di situ. Sementara kalau berupa tempat, berarti kamu harus melakukan yang namanya observasi atau pengamatan. Sementara kalau kamu berhadapan dengan dokumen kertas ataupun yang lainnya, berarti kamu sumber datanya adalah dokumen itu sendiri dengan alat pengumpul data yang disebut dengan teknik dokumentasi. Kemudian setelah itu menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Nah, nanti Bapak akan coba perlihatkan pada kalian contoh dari instrumen penelitian itu seperti apa. Yang sederhana aja, bukan yang susah-susah. Dan ini hanya sebatas contoh, nanti kamu boleh modifikasi, kamu boleh sesuaikan dengan kepentingan dari lokasi penelitian kamu sendiri. Lalu setelah itu yang ke-8 adalah mengumpulkan data. Jadi kamu datang ke lokasi penelitian itu bukan sebatas cuma datang saja, tapi kamu sudah menyiapkan daftar pertanyaannya, kamu sudah menyiapkan sebenarnya kisi-kisi pertanyaan, kisi-kisi wawancara, kisi-kisi observasi, termasuk juga kisi-kisi untuk studi dokumentasi. Dan Bapak sudah siapkan contoh-contoh itu, ya. Kemudian setelah datanya terkumpul, kamu sudah melakukan wawancara, kamu sudah mengobservasi, kamu mencatat semua yang kamu persiapkan sendiri dari sisi kesiapan dokumennya, maka tahap berikutnya adalah menganalisis data. Nanti kalau analisis data, nanti kita lihat di mana lokasinya, nanti Bapak disiapkan. Analisis data itu pada akhirnya gimana caranya temuan hasil penelitian kamu itu
coba jelaskan dengan pendekatan teoritis. Kenapa harus dengan penjelasan teoritis? Supaya nanti ada hasil yang bisa kamu ambil. Contoh begini. Lembaga pendidikan yang tadi disebutkan itu ternyata kenapa bisa baik setelah kamu teliti itu karena memang punya keseriusan, karena mereka memiliki visi yang jelas. Mereka punya idealisme yang tinggi, contoh si lembaga pendidikan itu. Kemudian ketika bicara tentang kualitas, mereka sangat unggul dalam hal kualitas. Sehingga secara teori, contoh kamu ambil teori tentang manajemen mutu. Oh, pantas ya. Karena apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut ternyata sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh siapa, contohnya begitu. Nah, itu dalam konteks analisis data. Jadi analisis data itu mencoba mendekati fenomena dengan teori supaya nanti bisa ditemukan apa simpulannya, apa sebutnya tuh hasil analisisnya. Jadi tidak sembarangan ketika kamu menyebutkan analisis, ya, tapi memang ada dasar teori yang kamu gunakan. Nanti juga Bapak akan kirimkan contoh-contoh skripsi, mungkin juga tesis, yang mudah-mudahan jadi gambaran buat kamu baca-baca dulu sebelum kamu masuk ke tahapan lanjutan, ya. Oke. Lalu setelah itu menarik kesimpulan. Setelah menarik kesimpulannya apa? Lalu menyusun laporan. Sengaja nanti pada saat Bapak memberikan tugas ini tidak akan lebih banyak detailnya. Kenapa? Karena nanti kamu yang harus mengeksplorasi sendiri. Bapak hanya memberikan gambaran-gambaran umum. Sehingga nanti kalau misalkan, Pak, kudu kumaha, gampang. Kamu tinggal lihat aja contoh yang Bapak berikan. Oke. Ini mah, ya. Oke, sekarang kita masuk ke ininya nih. Contoh. Ini salah nih, bukan metodologi penelitian ini. PPKI. Oke. Ini ada tanggal 22 ya. Oke. Ini sistematikanya. Pertama ada cover, pasti dong. Cover. Ada daftar isi, ada kata pengantar. Nanti sebelum daftar kata pengantar ada daftar tabel. Kalau ada tabel, ada daftar lampiran. Kalau mungkin nanti ada daftar gambar. Oke. Nah, kemudian ada kata pengantar. Setelah pengantar ada bab 1, pendahuluan. Pak, kata Bapak kemarin katanya mau dibuat sebagai artikel jurnal. Oke. Untuk artikel jurnal kita tidak dulu pakai, tapi bikin laporan biasa dulu. Nanti kalau laporannya sudah ada, nanti bisa dinaikin ke artikel jurnal. Jadi tahapannya adalah membuat laporannya dulu. Makanya di sini disebutnya ini sistematika penulisan laporan mini research. Dalam mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Apa saja yang harus ada di sini? Pertama ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu Bapak dibatasi jangan terlalu banyak, nanti hanya 8 sampai 10 lembar. Ya. Kalau rumusan masalah itu biasanya tidak terlalu banyak, cuma 1 lembar. 1 lembar itu maksudnya bisa setengah dari latar belakang, setengahnya rumusan masalah, itu bisa begitu. Ya. Tujuan mini riset juga sama, kemudian penggunaan juga biasanya sama. Ini bisa satu-satu biasanya. Metode, nah kalau metode dan teknik nanti ada hal teknis yang harus diurai ya. Ini bisa nyampe 2 sampai 3 atau sampai 4 halaman, biasanya begitu. Kalau untuk sistematika penulisan ini biasa 1 halaman. Nah, kalau temuan hasil penelitian ini sangat bergantung kepada penjelasan kamu sendiri.
untuk mendapatkan apa saja yang harus disiapkan, data apa yang harus dituliskan. Coba kalian lihat ini. Di sini ada profil sekolah atau profil lembaga ya, sebutnya profil lembaga. Lalu ada visi, misi dan tujuan sekolah atau lembaga. Lalu ada susunan personel sekolah. Kemudian kamu lihat ada kompetensi kepala sekolah. Nah, di sini berarti kalau ngomong kompetensi kepala sekolah dijelaskan detail bagaimana dia itu siapa. Jadi di sini profil kepala nih. Profil kepala termasuk juga mungkin profil itu kayak nama, tanggal lahir, pendidikan, kursus, pertama kali diangkat jadi kepala kapan, pengalaman jadi kepala sudah berapa lama, sebelumnya jadi guru berapa tahun, ini kompetensi ya. Atau mungkin juga ditambah dengan dia pernah dapat prestasi apa dan lain-lain ya. Lalu ini juga kompetensi guru sama. Kompetensi guru juga di sini gurunya kita akan lebih spesifikkan ke guru PAI ya. Guru PAI. Kalau di madrasah berarti ada guru PAI itu ada Quran hadis, fikih, akidah, akhlak dengan SKI ya. Tuh. Lalu ada siswa dan karakteristiknya. Di sini kalau siswa dan karakteristiknya secara umum kamu harus melihat dari demografinya. Jadi demografi si siswa, latar belakangnya, kemudian juga orang tuanya siapa, kemudian prestasinya apa, nanti prestasi siswa ya, prestasi siswa yang masuk ke sini apa gitu. Sebelum masuk ke lembaga ini. Lalu ada tentang struktur kurikulum yang dipakai ya, dijelaskan nih strukturnya apa saja yang dipakai di sini. Lalu sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah ini apa saja, lalu keadaan lingkungan sekolahnya bagaimana, kemudian program pembiasaan. Ini biasanya kan sekolah-sekolah itu suka punya kebiasaan, seperti kebiasaan apel pagi, kebiasaan membersihkan ruangan, menyiram bunga, ataupun yang lain. Pokoknya kebiasaan apa? Termasuk kebiasaan mengikuti pengajian, mengikuti kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Lalu di sini ada program penguatan pendidikan karakter. Nah, kamu coba cek apakah sekolah tempat yang kamu jadikan mini research itu punya nggak program penguatan pendidikan karakter? Seperti apa? Contoh, itu ketika bicara ada pramuka, ada PMR, itu bagian dari ya. Kemudian juga kegiatan seperti siswa berkebun, itu bagian dari pendidikan karakter. Termasuk pendidikan karakter untuk materi-materi yang lain. Seperti apa? Seperti di mata pelajaran PAI kira-kira ada nggak? Ya, gitu. Kedengaran nggak suaranya? Halo? Kedengeran, Pak. Oke, kedengaran ya. Kedengeran. Jadi diam baik bisa ngehep-hep kedengar gitu. Nah, Jelas, kemudian yang terakhir, apa yang harus kamu uraikan dari temuan hasil penelitian itu adalah tentang prestasi akademik dan non akademik, terutama ya nanti dicari tentang prestasi akademik dalam pelajaran atau dalam bidang keagamaan, dalam bidang karakter, dalam bidang religinya gitu. Itu paling tidak itu yang harus lebih banyak digali ya. Nah, ini sebagai dasar temuan hasil penelitian ya. Nah, lalu nanti sebelumnya bisa lupa. Di sini kan ada rumusan masalah, ada tujuan mini research, ada Pak, contoh rumusan masalah kayak gimana? Nanti kamu lihat aja contoh-contoh yang Bapak kirim ya. Bisa contoh skripsi, bisa contoh tesis, bisa contoh apa saja. Nah, Pak, untuk judulnya gimana, Pak? Nah, kalau untuk judul, nanti kamu boleh bisa sama judulnya, yaitu tentang contohnya sini. Kalau untuk judul ya, judul besarnya. Karena judul besar dari judul ini justru akan menjadi rumusan masalah.
boleh jadi judul besarnya itu adalah contoh program pembiasaan akhlak mulia di mana. Ini contoh ya, contoh. Jadi kamu nanti ngebahas ini program-programnya nih di depan, di sini juga bicara program, bicara. Nah, nanti pasti nanti akan bicara juga tentang rumusan masalahnya. Seperti kalau misalkan rumusan masalahnya ada 3, ada 4 lah, ada 4. Kalau misalkan judulnya itu program pembiasaan akhlak kuliah, pertama di sini pasti ditanya adalah bagaimana perencanaan program pembiasaan akhlak mulia di bla 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 bla. Nah, pasti nanti harus kita cari tentang teori perencanaan juga, gitu, ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan program pembiasaan akhlak mulia di bla 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 bla. Kemudian bagaimana apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembiasaan akhlak mulia. Kalau judulnya ini ya, kalau sekali lagi, kalau judulnya program pembiasaan akhlak mulia. Kemudian bagaimana evaluasi dan tingkat keberhasilan program pembiasaan akhlak mulia di bla bla bla. Ini rumusan masalahnya. Maka nanti tujuan mini risetnya adalah ini nih, untuk mengetahui tujuan mini riset ini adalah untuk mengetahui ini tuh. Kalau ini rumusan masalah itu selalu dalam bentuk kata tanya ya, kalimat tanya maksudnya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, lagi kalau judulnya tentang ini program pembiasaan akhlak mulia, tuh ya. Nanti Pak, boleh nggak saya yang lain? Boleh, nggak masalah. Itu bebas-bebas saja. Nah, nanti keunggulan, nah nanti pembahasan hasil ini berarti terkait dengan profil lembaga. Bentar, ini itu. Oke, nah, temuan hasil. Temuan ini
Tapi dijelaskan satu persatu ini. Nah, lalu di sini pembahasan hasil. Perencanaannya belum. Kalau misal judul kamu itu, kamu mau ngambil tentang program pembiasan akhlak mulia di lembaga itu, berarti kamu tinggal ini judulnya. Pak, kalau nggak bagaimana dengan yang lain seperti tentang peningkatan mutu pendidikan, boleh kamu silakan cari saja rumusan masalahnya bisa sama bisa beda ya. Kalau untuk rumusan masalah nanti bisa didiskusikan. Nah, lalu A, B, C, oh ini C. Nah, bahasan hasil penutup. Ini Bapak ngasih contoh, ini lampiran, kudu aya non wae, hiji biodata penulis, dua surat izin penelitian, kemudian yang ketiganya surat keterangan telah melaksanakan penelitian itu dari lembaga yang kamu datangi. Lalu fotokopi izin pendirian sekolah kalau ada ya. Kemudian selanjutnya fotokopi SK akreditasi dari Ban SM untuk sekolah itu. Kalau nggak ada ya jangan. Ini tentatif. Lalu di sini ada foto kegiatan ketika kamu melakukan observasi, wawancara atau studi dokumen itu kudu aya foto-fotona. Lalu ada foto dari Sarpras, lembaga pendidikannya. Lalu bagaimana foto kegiatan pembelajarannya, foto kegiatan ekstrakurikulernya. Bahkan di sini kalau misalkan kamu judulnya tentang pembiasaan akhlak mulia, di sini kudu aya foto kegiatan pembiasaan akhlak mulia. Tuh. Lalu ada kisi-kisi wawancara, ada pedoman wawancara, ada kisi-kisi observasi, ada pedoman observasi, ada kisi-kisi studi dokumentasi, ada pedoman studi dokumentasi. Lalu ada hasil wawancara, transkrip wawancaranya, kemudian ada hasil observasi di lapangan, lalu ada hasil studi dokumentasi. Yang bagian ini, ya, Bapak Ciriantah, Wandana, Koneng, ini ada contohnya di bawah. Ini contoh. Ini kalau misalkan pedoman wawancara, istilah pedoman itu kisi-kisi wawancara sebetulnya. Beda, sebetulnya beda ya, kisi-kisi wawancara dengan pedoman itu beda. Ada contohnya sih, bentar.
Bentar, Bapak ngecek dulu ininya, kisi-kisinya ya. Jadi nggak usah langsung pedoman, nggak usah kisi-kisi. Lama lagi. Ini yang masih off cam, sih karena itu bisa dibejaannya. Pedoman. Oke, semuanya pedoman aja langsung, nggak usah pakai kisi-kisi. Ini contoh nih, kalau misalkan tentang implementasi pengembangan ini nih contoh ya, Bapak berikan tanda ya. Ini contoh, karena contoh kita harus sama. Ini contohnya. Sekali lagi ini contoh ya. Pedoman wawancara dengan kepala sekolah. Ini pedoman wawancara dengan guru. Ini harus disebutkan tanggal. Nah, ini mah baru pedomannya ya. Jadi rencana kita mau nanya apa itu ini. Lalu ada pedoman wawancara dengan orang tua murid. Kemudian ada juga ini pedoman observasi. Nah, ini observasinya. Ini contoh ya, sekali lagi contoh. Kalau kalian nggak ngerti, di internet juga banyak kayak contoh-contohnya, bisa dicek. Lalu ini ada pedoman dokumentasi. Jadi ada pedoman dokumentasi, ada pedoman observasi, ada pedoman wawancara. Ini pedoman-pedomannya. Ini nanti contohnya kayak gimana? Nanti ada penjelasannya di bawah. Nih ada pedoman studi dokumentasi. Ini bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi kalian sendiri. Tidak 100% kudu sarua, enggak. Ya. Silahkan nanti di apa? Di otak-atik sendiri, dimodifikasi sendiri. Kemudian di sini ada transkrip. Nah, ini yang disebut dengan transkrip. Jadi hasil kamu melakukan wawancara, hasil kamu melakukan observasi dan lain ditulis di sini. Tuh. Ini hasilnya. Pertanyaannya apa? Ini jawabannya. Jadi hasil kamu, makanya Bapak nyaranin pada saat kamu melakukan wawancaranya direkam, ya. Lalu dari direkam itu kamu transkrip, ditulis lagi. Karena ini akan menjadi temuan kamu pada saat kamu menulis. Ya. Ini juga sama, transkrip. Transkrip apa ini? Dengan guru. Ini transkrip dengan orang tua murid. Ya. Kalau ini, nah catatan lapangannya. Ini dari mana catatan lapangan teh? Catatan lapangan tuh yang tadi observasi teh ya. Yang ini nih. Yang ini. Dokumentasi ini nih observasi. Kamu lihat deh ini. Tuh, ini 5 aspeknya 5, ini ada deskripsinya. Kalau belum ngerti gimana penjelasannya, ini ada penjelasan contoh. Nih. Tuh. Oke. Lalu setelah ini ada catatan lapangan berdasarkan observasi juga. Ini jelas. Ayah cina. Ini juga sama untuk menunjukkan ada atau tidaknya catatan lapangannya. Nah, kalau ini hasil dari apa sebutnya kamu melakukan wawancara itu diedit
Sini, bukti reduksi wawancara dengan kepala. Juga sama, bukti reduksi. Reduksi itu artinya dikurangi, dimodifikasi, disesuaikan dengan tujuan kamu sendiri, sesuai dengan penelitiannya. Nah, di sini ada rencana kegiatan harian sentra seni. Ini hanya lampiran tambahan. Ini Pak sebut ini lampiran tambahan. Ya. Tambahan untuk melengkapi data penelitian kamu. Sudah selesai. Ini contoh saja. Ya, kalau dikirimkan ke grup, silakan nanti dipelajari. Kemudian isi lupa, kamu juga harus menjelaskan di sini di bagian pembahasan. Nanti Bapak diberi contoh, ya, diberi contoh, kira-kira apa saja, apa yang harus disiapkan, bagaimana dan seterusnya. Dikasih contoh gambaran bagaimana menuangkan laporannya, ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan, boleh? Izin Bapak bertanya, kalau yang Bapak. Boleh. Gimana? Dulu silahkan tadi. Mohon maaf. Gimana, Sob? ya izin bertanya Bapak, kalau untuk artikel ini dikumpulkannya sama pada tanggal 22. Ya, bukan artikel ya, laporan. Oh iya Pak. Nanti kalau laporannya sudah terkumpul, nanti kamu lanjut ke penulisan artikel. Itu 1 minggu setelah UASnya. Jadi dikumpulkan anak, UAS kan tanggal 28, 29 ya. Nah, nanti kamu kumpulkan di awal Februari. Jadi teh tahapan dari membuat, sekarang kan buat laporannya dulu. Berarti data sudah terkumpul nih, sudah ada dan lain-lain. Nanti tinggal masuk ke pembuatan artikel. Nanti artikel nanti Bapak ada zoom lagi, nanti dikasih tahu lagi. Jadi nanti produknya berupa artikel. Lagi latihan membuat artikel. Hari karena bener jeung rapih mah masih kena dijauhin. Tapi kalau kamu ada niat pengen bisa, mulailah dari sesuatu yang kamu lakukan sendiri. Gitu. Berarti hanya penyusunan ini aja ya Pak sekarang. Kalau ini Ke arah data. Kalau ini mah mengambil data sebanyak-banyaknya, gitu loh. Ya, lebih ke arah pengumpulan data berarti ya Pak. Ya, pengumpulan data kan di sini tuh banyak, ya. Terus, tapi juga ada analisisnya nih. Sudah perencanaan. Ini kalau judulnya tentang ini ya, sekali lagi. Kalau judulnya ini nih, kalau judulnya ini. Pak, kalau judulnya boleh nggak yang ini nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kamu bebas-bebas aja. Tergantung temuan di lapangan kamu sendiri, ya. Tergantung kemampuan kamu mendapatkan materi. Benarnya. Nah, untuk latar belakang masalah dan lain-lain, contohnya ada banyak di YouTube Oke Lomba. Yang penting kamu jangan lupa nih Bapak diberi ini ya pedomannya ya. Ditulis di kertas 4433 di Times New Roman 12. Kemudian harus mengutip artikel jurnal. Yang dikutip apanya? Temuan hasilnya ya. Temuan hasilnya yang dikutip. Bukan isinya. Isi apa? Isi konsep dan lain-lainnya, bukan. Tapi hanya temuannya saja. Kemudian pakai Mendeley Chicago Manual of Styles 17 edition full note. Kemudian tambah dengan halaman bagian yang dikutip. Secara manual ya, tambah dengan secara manual. Lalu
Tadi siapa konsep harus mengutip artikel buku ya depan. Kok ada pertanyaan lagi boleh? Bapak, kalau minggu kemarin kan dibuatkan kelompok katanya. Ya. Jadi gini, terima kasih sudah diingatkan. Jadi gini, tadinya mah Bapak teh pengen kamu melakukan ke lapangan itu secara tematik. Gambar Bapak jelas tuh, ini dia mah asa rumak-rumek Iya, Bapak, rumak-rumak. kunaon ya? Tidak jelas, Bapak. Iya, kunaon teh? Oh, karena blur kali ya. Apa gimana? Sudah Sekarang jelas lagi Pak sekarang? dan lain lah dan lain. Nah, jadi tadinya tuh begini. Ini tadinya. Bapak tuh mau kalian mencari jurnal. Jadi jurnalnya sesuaikan dengan itu. Tapi kayaknya nanti deh setelah si laporannya ada. Nanti disesuaikan dengan itu. Contoh gini nih, Bapak diberi info nih. Coba dilihat. Jadi gini, rencana awal. Rencana awal teh mahasiswa mencari jurnal-jurnal yang akan dimasuki. Walaupun sekali lagi Bapak apa ya lain gampang ya, tidak mudah, tapi memang kudu belajar. Namun untuk belajar acan ya berarti tidak akan pernah kayak di sana terus ngomong tuh bisa terus gitu ya. Di sini ada jurnal, kemudian di sini ada filternya. Contoh jurnalnya tentang pendidikan madrasah. Kalau misalkan mau pendidikan madrasah, ada berapa artikel yang ngomongin tentang pendidikan madrasah? Oh nih, ya, ada 2, ada 3. Ini baru nama ya. Kita ambil ini madrasah diniyah, ini jurnal pendidikan madrasah website. Kita klik lagi. Terus kita cari lagi mudaris. Kalau nggak salah mudaris itu belum akreditasi ya. Nah, pendidikan Islam deh. Kita cari pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ada 95 artikel tentang jurnal pendidikan Islam. Kita bisa ambil salah satu yang kira-kira menarik nih. Ada jurnal manajemen pendidikan Islam. Kita klik ini websitenya. Ada edukasi Islam. Ini juga sama. Tadris, jurnal pendidikan Islam. Oke, sama juga kita cari. Edukasia, jurnal penelitian pendidikan Islam. Kita searching. Nadwa, jurnal pendidikan Islam. Kita searching. Jurnal pendidikan Islam. Sunan Kalijaga kita searching. Di sini juga ada ta'dib searching. Oke. Jadi yang Bapak makia contoh nih. Ini kan mahasiswa itu banyak. Kelas C, kelas D. Contoh 3 orang itu nanti kita akan alokasikan menulis di jurnal pendidikan madrasah. Maka contoh nih. Jadi kalau misal ini kita coba buat tabel, kita nomor kelompok, nama kelompok, nama mahasiswa,
jurnalnya. Iya. Ini contoh mahasiswanya si A, si B, si C. Sorry. Si A, si B, si C. Ini kita sebut kelompok 1. Nomor 1, kelompok 1. Alamat jurnalnya mana? Ini nih. JPM. Jurnal Pendidikan Madrasah. Set, simpan di dia. Oh. Oke, nomor 2. Yang kedua. Nama siswanya D, E, F. Oke, jurnalnya mana? Iya tak. Ini At-Tanzim. Tapi harus sesuai makanya tentang apakah tentang manajemen, apakah tentang apa, karena beda-beda ya ininya. Makanya Bapak kudu apal heula judul-judul yang barusan. Kalian itu nanti ngambilnya kemana? Nanti kita alokasikan. Kalau tentang manajemen kemana, kalau tentang pendidikan kemana gitu, pembelajaran, atau tentang akhlak mulia kemana. Jadi alamat jurnal itu tergantung pada ininya apa? Dia fokusnya dari penelitian tentang apa. Gitu. Makanya itu akan nanti kita sampaikan kalau sudah ada ininya apa? Laporan hasil mini risetnya. Jadi nanti kita akan coba apa? Klasifikasi berdasarkan temuan masing-masing, termasuk judulnya masing-masing apa. Kalau kamu masih kena bingung tentang judul apa tentang penelitian kamu, gampang. Kamu tinggal buka saja di internet seperti ini nih. Di sini nih, coba lihat di sini. Ini contoh. Kalau ini rata-rata pakai bahasa Inggris. Kalau jurnal Sinta 2 sekarang rata-rata sudah pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kamu pengen yang berbahasa Indonesia, jurnalnya Sinta 3 atau Sinta 4, ya. Caranya nih buka sinta.kemdikbud.go.id, kemudian cari di source, di sini ada jurnal, di jurnal diklik. Nah, nanti setelah itu kamu filter, nanti cari Sintanya Sinta berapa, contoh Sinta 4 ya, Sinta 4 aja deh dulu. Lalu apa harus yang terkait dengan apa, pendidikan nih. Sinta 4 pendidikan. Filter jurnal. Nah, kalau sudah, nah ini jurnal-jurnalnya itu. Tapi hati-hati, orang mah lain jurusan biologi, ulah pakai jurnal. Iya, gitu. Jurnal Taskip, wah ini kayaknya bisa lah. Caranya ini websitenya diklik. Kita. Jurnal tematik, elementary school, jurnal pendidikan dan pembelajaran ke SD-an, oh, berarti enggak, nyambung lah. Kecuali kalau kamu penelitian di SD, kemudian pendidikan agama Islam, nyambung ke situ, gitu ya. Lalu ada nih jurnal sejarah, jurnal pendidikan, pedagogik. Bisa enggak? Kita lihat aja jurnal. Nah, makanya jadi nanti kamu itu menulis artikel jurnalnya disesuaikan dengan nama jurnal yang akan dimasuki. Gitu. Jadi nanti makanya kudu dibagi heula. Nah, dibagi heula teh. Nah, contoh tadi coba pakai, Pak, kalau saya bingung bikin bikin judul untuk penelitian saya gimana? Kamu lihat aja di sini. Di sini juga banyak kok. Nih, contoh ya di Archives. Diklik aja ini bagian ini. Tuh, ini rata-rata sudah pakai bahasa Inggris walaupun Sinta 4 sekarang tuh. Tuh. Ya. Kayak gitu. Ini judul-judulnya. Kamu boleh nggak judulnya persis begini? Ya dirubah-rubah dikit dah. Tapi intinya pasti harus sesuaikan dengan di lokasi penelitian. Tidak 100% sama dengan apa yang kamu akan tulis. Demikian ya terkait dengan rencana pengalokasian itu. Jadi pengalokasian di kelompok-kelompok itu nanti ketika kita sudah terkumpul judul-judulnya apa, nanti kita pilahkan ini, oh ini mah laporannya tentang
pendidikannya ke MTS-an, bidangnya bidang ini, tentang apa, gitu. Kalau sudah ada, diurutkan, nanti untuk disampaikan. Oh, ini kamu bergabung ya, 3 orang ini, jurnalnya ini, sok kaji author guidelines-nya dan lain. Nanti Kopa dikasih tahu lagi di Zoom meeting, kira-kira apa yang harus kamu pelajari dari jurnal tersebut, lalu template-nya kayak gimana, nanti tinggal memasukkan laporan penelitian kamu disesuaikan dengan template dari artikel jurnal. Nanti dikasih tahu lah itu, ya. Nanti dikasih tahu. Yang penting sekarang itu kamu dapatkan dulu data yang sebanyak-banyaknya hasil dari kamu di lapangan dan tulis laporan. Itu yang paling penting dulu. Ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Cukup. Kopa dikirimkan lainnya di grup di si Poho, ya. Si Poho. Siapa? Poho sok teu ingat. Grup kamu teh namanya teh naon? PPKI ya. Atau dikirim di ini aja deh. Di mana teh? Dikirim di mana? Di chat. Naon ya? Kan bisa di-download karena apa kan? Karena naon teh? Karena laptop kan? Sudah dikirim di chat. Silakan dibuka chatnya sebelum nanti ditutup, ya. Sudah ketemu belum? Tolong bantu absensi ya. Baik, Pak. Ya. Kalau ada apa-apa, silakan nanti bertanya di grup biar nanti terbaca bisi naon teh, jadi biar yang lain juga, oh ternyata pertanyaan orang ada yang mewakili gitu maksudnya. Ya. Udah nyampe belum? Belum ada, Bapak. Aduh, kemana ya? Kemana heula eta? Sok, ada pertanyaan lagi boleh? Sudah cukup, Pak. Oke deh. Oke, Bapak belum ditutup kecuali sudah terkirim di grup biar kamu tidak tidak kehilangan arah, harusnya harus bagaimana kemananya. Yang di tadi udah nyampe belum? Belum ada, Bapak. Belum ada satupun. Di chat? Ya, Belum ada, belum Pak. ada. Belum ada. Ah, udah. Pulang naro dari hilangnya. Kalau di sini sudah terkirim. Ada yang sudah mendapatkan lokasi penelitiannya? Sudah, Bapak. Sudah. Di mana? Di MA, Bapak. Sama apa? MA Darul Muta'alimin. Darul Ta'alimin
Walpara. Ya, Para- betul, Pak. Oke. Ada yang belum dapat lokasi penelitiannya? Halo? Helmi, sudah dapat belum? Sudah, Pak. Jangan di tempat sendiri ya. Iya, Pak. Dapat salam dari Pak Acep, Pak. Acep Syarifuddin. Oh, SMP 12. Ya, saya di situ, Pak. Oh iya, syukurlah. Sok aja Ya, temui yang dikenal. Kalau ada yang kenal sama Bapak, titip salamin aja biar dia bantu lah. iya, Pak. Itu di Ya. di Darmut itu kepala sekolah nanti kenalin, kasih tahu aja lah ke Bapak gitu. Baik, Baca. Pak. Sob Sade. Ayah di mana deh lokasi penelitian? Cari yang gampang aja, yang dekat rumah gitu ya, yang bisa ajak ngobrol, tapi bukan tempat kerja sendiri Kade. Ya. Jangan ulah di Cianjur deh, lamun imahna di Cibadak jauh-jauh Kade. Ya. Kamu di luar kota mah nggak usah lah. Yang tidak terlalu jauh saja. Sebentar nih. Ini baru panik ya. Nanti kalau sudah kamu dapatkan data sudah laporannya sudah selesai, nanti dikirimnya kemana, yang pasti di print out dulu, di print out untuk dikumpulkan tanggal 22. Jadi tanggal 22 itu semua berkas itu dikumpulkan, termasuk UTS-nya nanti hari Sabtu dibagikan deh ke kalian ya, pada kalian. UTS-nya sudah diperiksa, paling tidak diperiksa yang mengerjakan bagian-bagiannya, karena banyak hasil pengerjaannya tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita ngutip satu nomor itu beberapa kutipan ternyata masih ada yang tidak begitu. Ting tengarti, ting paham, ting cuma tekarti apa kira? Bicara ke Oke, tadi kirim di grup. Oke, silakan dipelajari. Mudah-mudahan bisa ditulis dengan sebaik-baiknya. Termasuk nanti Bapak kirim beberapa contoh ya, beberapa contoh. Oke, demikian. Itu saja dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam. rekaman ini akan Bapak masukin ke YouTube, nanti linknya kamu bisa pelajari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.